Kita gengsi kalau misalkan nih, oh teman saya kok pada mampu, nah iya kan, akhirnya kita terbawa arus. Nah, kita mengikuti arus itu, kita tidak bisa tahu diri kemampuan kita itu seberapa, ya kan? Akhirnya itu karena mungkin temanku punya ini, ya kita terbawa, ya kan. Makanya kan di dalam kehidupan ini harus ada keseimbangan. Jadi ada usaha juga ada doa. Ada doa tanpa usaha juga kurang pas. Ada usaha tanpa doa juga kurang pas. Makanya antara doa dan usaha itu harus saling melengkapi. Makanya kan kadang-kadang orang yang sudah mencapai kesuksesan dalam materi pun lupa berdoa, kan itu loh. Lupa bahwa yang memberikan rezeki itu siapa, kita mendapatkan kelancaran usaha itu dari siapa, kadang-kadang itu lupa, lalai. Akhirnya asik, semakin banyak yang didapatkan itu semakin birahi. Dalam arti semakin birahi itu semakin murka, akhirnya lupa, ya. Makanya kan ada istilahnya kan, ojo melok barang kang melok kesusu keselak muluk. Sak bejo bejane wong lali isih sugih hayune kabejan wong kang eling lan waspada. Makanya kan dalam arti jangan milik barang yang kelihatan wah gitu kan. Keselak muluk tuh dalam arti ingin mendapatkan rakus lah istilahnya kan gitu. Sak bejo bejane wong lali, ya seberuntung-beruntungnya orang lupa, masih beruntung orang yang eling dan waspada. Makanya kan saya kembalikan yang pernah saya bilang dulu, ha menangi zaman edan, ewo hayo ing pambudi. Ha menangi zaman edan itu kan kita ini kita mengalami zaman edan. Ewo hayo ing pambudi, kita berbuat baik itu serba ewo, serba salah, ya kan. Kita mau ini dirasani tonggo, ya. Berbuat ini begitu kita bakal lupa, dikira kita musyrik, ya kan gitu kan. Nah itu serba ewo kan. Ha menangi zaman edan ewo hayo ing pambudi, ya kan. Jantraning jagat terus pinasti. Jadi jantraning jagat itu sudah menjadi ketentuan putaran roda kehidupan. Ubenging cokro panggilingan, itu ya, cokro panggilingan ini akan berputar terus, akan menjadi suatu ketentuan alam untuk menyeleksi. Ha menangi zaman edan ewo hayo ing pambudi, jantraning jagat wis pinasti ubenging cokro panggilingan, ya kan? Makanya kan di dalam kehidupan ini lebih hati-hati lagi, karena memang keadaan alam yang sudah terjadi itu sebenarnya sudah mengingatkan kita, namun banyak orang yang telah mengabaikan. Seharusnya kan dengan kejadian-kejadian bencana dan banyak fenomenal yang terjadi, kita harus evaluasi lah. Kita harus mempunyai ya introspeksi diri lah. Oh, alam ini sedang begini kan gitu kan. Kita harus paham lah, alam ini sedang bagaimana sih, iya kan? Kenapa alam seperti ini? Nah kita kadang-kadang kita mengabaikan itu kan. Kita lebih condong pokoknya golek duit mangan iso ngapain anak bojo kan gitu kan. Ya boleh sih mikir kayak gitu, tapi ya kita sadar lah, kita hidup itu dengan siapa, dari mana, ya kan. Kita jalan kaki aja menginjak bumi kan. Mau berhirup aja, apa pernah Tuhan menghitung setiap hisapan nafas kita? Kalau Tuhan menghitung kan utang kita banyak kan, iya kan. Nah itu kan. Terus kita diberikan air, apalagi di Nusantara dan Jawa ini kan berkelimpahan air, ya kan. Kita sudah dianugerahi banyak air. Ada yang negara-negara itu miskin air, ya kan. Kita bersyukur, ya kan. Terus kita di negara tropis diberikan musim yang nggak kayak di
luar negeri musimnya itu ada musim semi, ada musim dingin ya kan, ada musim salju. Itu enak di negara tropis ini hanya ada 2 musim, kemarau sama hujan. Nah sebenarnya gini, kita tuh kurang apa sih? Cuman kita apa? Kurang cuman satu aja, kurang bersyukur. Nah itu ya sepele ya. Nah, ya situ jawabannya. Kurang bersyukur. Nah, itu. Terus kalau ini Mas Linus, ketika kemudian ada rasa atau rasa yang datangnya dari Tuhan itu ciri-cirinya bagaimana Mas? Kalau rasa dari Tuhan itu kan, Tuhan itu sifatnya kasih ya. Saya kembalikan surga, ya kan. Surga itu adalah kedamaian, ya kan. Ketika kita menemukan Tuhan, di situ adalah kedamaian, ya kan. Kalau kita benar menemukan kedamaian, nggak bakal kita bisa menemukan rasa dari Tuhan itu sendiri, ya kan. Makanya gini loh, tujuannya spiritualitas, kita mengolah spiritualitas, kita melakukan tirakat, kita melakukan perenungan, ya kan. Kita melakukan evaluasi diri, perbaikan diri, introspeksi diri, agar kita mampu memahami kita sendiri, bisa mampu memahami yang lain, entah itu hewan, entah itu manusia, entah itu tumbuhan, entah itu air, atau semuanya yang tercipta oleh alam semesta ini. Kita pahami, kita mengerti. Tujuannya apa? Agar kita menemukan letak kedamaian itu sendiri. Nah, kedamaian itu bagaimana caranya untuk menemukan kedamaian? Ketika orang itu mampu menghargai orang lain, ya kan? Ketika orang itu mampu menghormati orang lain, ketika orang itu tidak merendahkan orang lain, ketika orang bisa terjalin keharmonisan di dalam sebuah kehidupan ini, tidak saling menyakiti, ya kan? Kalau selama kita masih merendahkan, masih menilai kapasitas orang lain, ya kan, ya bagaimana kita bisa menemukan ketentraman, kan gitu kan. Makanya di dalam istilah Jawa, di dalam sebuah keilmuan itu bagikan padi itu kan semakin tinggi semakin merunduk, dalam arti semakin kita menemukan pengetahuan hidup yang sejati, kita akan lebih merunduk, rendah hati, lembah manah kalau bahasa Jawanya. Makanya kan kalau ada orang yang mengaku dirinya mempunyai mungkin keilmuan, pengetahuan tentang hidup, tapi masih mempunyai jiwa yang masih merendahkan orang lain, masih menjelek-jelekkan orang lain, tidak bisa menghargai kapasitas orang lain, ya sama juga bohong, tidak terrealisasi dalam kasunyatan, kan gitu. Makanya kan untuk menjadi hal itu kan kita nggak mudah, kita harus mengendalikan ego kita, ya kan, harus mengendalikan ambisi atau nafsu kita, keinginan kita, harapan kita. Nah makanya itu di dalam Jawa itu digambarkan sesosok Semar. Karena apa? Semar itu ya sifatnya ngawulo. Walaupun dia ngawulo, dia adalah dewanya para dewa sebenarnya. Bahkan Bathara Guru aja takut dengan Semar, ya kan? Karena Semar itu titisan Sang Hyang Ismaya, kakaknya dari Bathara Guru atau Siwa. Makanya itu kan kita kalau ingin menjadi spiritual yang benar-benar, contohlah bagaimana sifat Semar. Nah, sifat Semar itu ya tetap rendah hati, tetap menjadi diri, hanya seorang kaulo alit, tidak merasa sombong diri, sifatnya lebih memberikan pengayoman, ya kan. Nah makanya di dalam Jawa, ajaran Jawa itu sifat-sifat Tuhan itu dimiliki oleh Semar. Kalau kita belum bisa memiliki sifat-sifat seperti Semar itu, ya belum bisa dikategorikan orang itu mempunyai sifat atau rasa seperti Tuhan itu sendiri,
Makanya ini dalam ajaran Nasrani itu ada yang namanya doa Bapa kami ya. Bapa kami yang ada di surga. Bapa itu dalam arti Gusti Allah. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu. Kita memuliakan nama Gusti. Datanglah kerajaanmu. Nah, datanglah kerajaanmu itu dalam arti kerajaan Tuhan itu singgah di dalam diri kita. Jadilah kehendakmu. Kalau kita kerajaan Tuhan itu sudah singgah di dalam diri kita, maka terjadilah kehendak Tuhan, ya kan? Kehendaknya apa? Di atas bumi bagaikan di dalam surga. Walaupun di atas bumi ini seperti bagaikan di dalam surga. Maka di dalam pewayangan itu seringkali dalam cerita pewayangan seringkali itu Semar ada judul Semar membangun kayangan. Dalam arti Semar membangun kayangan itu Semar itu membangun kayangan yang ada di bumi ini dalam arti membangun yang ada di dalam bumi ini selayaknya kayak kehidupan di surga. Nah, surga itu apa? Gambaran sebuah kedamaian itu sendiri.